Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada akhir Ramadan ini kita dapat melaksanakan puasa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pada hari pembalasan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anakku Samanda Mandua Kota Serang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya dan umumnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu meneladani kisah Fatimah Zahra. Siapakah Fatimah Zahra? Kita sudah kenal semua. Semua umat muslim mengenalnya, sosok wanita mulia, sosok wanita yang dicintai Rasul, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Az-Zahra. Nah, pada kesempatan ini kisah teladan Siti Fatimah Zahra yang dijuluki Nabi sebagai putri cantik ataupun Fatimah Zahra memiliki kepribadian yang sabar, penyayang. Karena beliau tidak pernah melihat atau tidak pernah dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah, salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai wanita. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis Tirmizi menceritakan saat menemukan Rasulullah terluka dalam sebuah peperangan. Fatimah memeluknya dan membersihkan luka-lukanya itu. Ketika melihat semakin banyak darah yang keluar dari sang ayah, lalu ia membakar potongan tikar dan membubuhkannya pada luka Rasulullah sehingga melekat dan menghentikan darahnya itu. Sosok Fatimah Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, tidak asing bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada Fatimah yang juga menjadi role model perempuan Islam tersebut. Seperti diungkapkan dalam sebuah hadis, Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah Arba' Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Pertama, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Jadi nama Siti Fatimah Zahra dalam Islam adalah gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri. Gadis ini lahir dari rahim wanita yang hebat, yang kuat, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Adapun keunggulan sifat dan karakter dari seorang Fatimah Zahra yang dilengkapi dengan kecantikannya, Fatimah Zahra yang bersinar. Wajah Fatimah Zahra kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi yang kemerahan. Tentunya sangat mirip sekali dengan wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
Siti Aisyah pun menyampaikannya bahwa wajah Fatimah Zahra itu sangat mirip sekali dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Fatimah Zahra selalu dari saat ditinggalkan ibunya Siti Khadijah usia 5 tahun, selalu menemani, membantu, dan melindungi ayahnya setelah menerima Islam. Fatimah dikisahkan melihat Uqbah bin Abi Mu'ayz menaruh isi perut binatang atau kotoran ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Fatimah lari membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah SAW sambil menangis, kemudian berkata kepada dan marah kepada orang tersebut yang telah memberikan kotorannya kepada ayahnya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, apa katanya? Bahwa Islam itu akan menang dan Allah akan melindunginya. Di usia 10 tahun, pada usia beranjak remaja, Fatimah memiliki kesabaran yang luar biasa di tengah tekanan Quraisy. Pada periode mihnah, dia telah kehilangan 3 saudara perempuan, laki-lakinya, dan harus melihat ayahnya terus disiksa. Kesabaran yang seolah tidak pernah habis menjadi karakter Fatimah bahkan setelah ia menikah dalam hidupnya sederhana dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian menginjak usia 13 tahun, ketika remaja, Fatimah melihat orang tuanya diisolasi di Sib Abi Thalib yang sepertinya penjara di tengah gurun pasir. Ketika 3 tahun, Fatimah dan orang tuanya hanya makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Di usia 16 tahun, Fatimah kaget saat kondisi ibunya Khadijah binti Khuwailid dikabarkan sakit dan meninggal dunia. Kemudian Fatimah harus menyaksikan ayahnya hijrah pada usia 18 tahun. Karena pada saat hijrah pertama dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dengan berat hati meninggalkan Fatimah Zahra dengan segala resiko. Apabila ikut pun akan menimbulkan suatu kekhawatiran selama di perjalanan. Maka Fatimah menyaksikan ayahnya hijrah ke Madinah meninggalkan sendirian di Mekah. Pertimbangannya bahwa Fatimah membuat rombongan hijrah makin besar hingga mudah diketahui orang Quraisy. Hal ini berisiko buruk bagi keselamatan Nabi Muhammad SAW dan Fatimah. Sehingga dia pergi bersama rombongan berikutnya. Di usia 18 tahun, Fatimah juga menyaksikan ayahnya memiliki pendamping lain sepeninggalnya Khadijah, yaitu dengan istri-istri yang lainnya diantaranya Aisyah. Tawaran pernikahan mulai diterima Fatimah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pilihan Rasulullah jatuh pada Ali bin Abi Thalib yang melamarnya lewat pelindung tubuh saat perang seharga 250 dirham. Uang tersebut untuk membeli mas kawin dan keperluan pernikahan lainnya. Anak-anakku sekalian, keteladanan dari Fatimah Zahra di samping memiliki sifat kesederhanaan atau sederhana, memiliki juga sifat kecerdasan dan rasa malunya tinggi. Nah, di dalam menjalani pernikahan yang hidupnya seadanya dengan Ali bin Abi Thalib, pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah hidup seadanya dengan pekerjaan sebagai pembawa air serta membuat roti. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib mengeluh punggungnya kesakitan dan Fatimah pun demikian, tangannya merasa sakit. Maka keduanya pergi menemui ayahnya
Nabi Muhammad SAW untuk meminta seorang budak. Rasulullah SAW menolaknya. Permintaannya tersebut tidak dikabulkannya. Lalu Rasulullah mendatangi rumah putrinya itu. Saat itu Ali membukakan pintu sedangkan Fatimah masih tertidur. Nabi Muhammad SAW sebagaimana kebiasaan kalau menemui Rasulullah selalu mencium kedua pipinya dan memeluknya. Dan duduknya di antara kedua putri dan menantunya. Dan menyarankan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Menjelang tidur. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali kemudian mengatakan, kekuatan mereka meningkat hingga tak perlu lagi budak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, Fatimah Az-Zahra seorang pemalu. Malu karena Allah, malu apabila melakukan suatu kemaksiatan, malu apabila tidak melakukan kewajibannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Fatimah, Fatimah, wanita yang baik seperti apakah contohnya? Fatimah Az-Zahra menjawab, yaitu wanita yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah melihat. Maksudnya apa? Tidak pernah melihat dan tidak pernah dilihat. Fatimah Az-Zahra mengatakan demikian, merasakan malu apabila dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan merasa malu, merasa iba apabila ada seorang yang bukan muhrimnya memandanginya. Bagaimana dengan kita? Apabila seorang laki-laki memandang wanita-wanita yang zaman sekarang, sungguh luar biasa. Para wanita itu akan bertingkah kaku dan kikuk. Dan bahkan akan mengadang-adakan apakah dari tingkah lakunya yang berubah, ucapan yang berubah, dan sebagainya. Tapi Fatimah Az-Zahra bahkan malu dilihat dan malu melihat yang laki-laki yang bukan muhrim. Dan Fatimah Az-Zahra itu adalah seorang yang sederhana. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW berada di masjid bersama para sahabatnya, beliau menangis tidak kunjung berhenti tangisannya itu. Bahkan para sahabat bingung bagaimana cara menghentikan tangisan Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi datang Umar bin Khattab, menangis pula mengikuti tangisannya Rasulullah. Datang lagi Abu Bakar As-Siddiq dan bahkan para sahabat yang lainnya, bersama-sama mereka menangis. Nah, ketika merasa bingung bagaimana menghentikan Rasulullah dalam tangisannya itu, para sahabat memberikan usulan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya yang dapat menghentikan tangisan Rasulullah, kesedihan Rasulullah adalah putrinya, satu-satunya Fatimah Az-Zahra. Makanya salah seorang sahabat datang kepada Fatimah Az-Zahra karena rumahnya memang tidak jauh dari Masjid Nabawi kalau sekarang itu. Jadi setiap Rasulullah menyampaikan tausiah pun, terkadang Fatimah Az-Zahra itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Nah, ketika datang kepada Fatimah, salah seorang utusan dari para sahabat itu, dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam, maka Fatimah bertanya, siapa gerangan yang di luar? Aku, sahabat Nabi. Baik, sebentar, aku akan memakai pakaian dulu.
Nah, memohon para sahabat itu, salah satu sahabat itu kepada Fatimah Zahra untuk memintanya datang ke masjid untuk menghentikan rasa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Fatimah Zahra keluar dari rumahnya menuju masjid, para sahabat ketika mendengar, melihat Fatimah datang, berteriak semuanya, berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Sungguh luar biasa. Melihat kesederhanaan dari Fatimah Zahra. Pakaiannya yang begitu lusuh. Terdapat tambalan-tambalan sampai para sahabat menghitungnya 20 jahitan tambalan pakaiannya. Masya Allah, anak-anakku. Begitu sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendidik putrinya dengan hidup sederhana itu. Tidak tampil mewah, padahal itu adalah putri Nabi, putri Rasul. Bahkan tercermin pada diri Fatimah Zahra itu adalah sikap, di samping sikapnya yang lembut, cerdas, tapi kesederhanaannya luar biasa. Nah, dengan demikian terlihat ini adalah sebuah contoh bagi kita semuanya. Terkadang kita ingin memperlihatkan kemewahan apabila keluar rumah. Mungkin ibu sendiri, teman-teman, dan kaum muslimin yang lainnya, muslimat yang lainnya, ingin nampak cantik, ingin nampak gagah, ingin nampak bersolek dulu apabila kita keluar rumah. Ingin dipandang baik, ingin dipuji, dan seterusnya. Nah, ini suatu cerminan contoh bagi kita kaum wanita yang apabila semua kaum wanita muslimah ini membaca kisahnya Fatimah Zahra, pasti akan tersentuh dengan sikap kesederhanaannya. Kemudian, anak-anakku, ada satu kisah yang paling mungkin bisa menjadikan suatu inspirasi bagi kita. Tidak hanya malu, rasa malunya tinggi Fatimah itu. Tidak hanya kesederhanaan yang nampak jelas pada dirinya. Dan ada lagi sikap dermawannya yang luar biasa. Bahkan pada suatu waktu, ada seorang musafir datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di masjid bersama para sahabatnya. Kemudian orang musafir itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, berikan aku pakaian, berikan aku roti untuk memenuhi rasa lapar, dan berikan aku ongkos pulang karena aku sudah tidak lagi memiliki uang untuk kembali pulang. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat disayangkan. Beliau mengatakan, sayang sekali, wahai musafir. Pada waktu ini aku tidak ada pakaian yang bisa aku berikan, tidak ada makanan yang aku bisa berikan. Tapi datanglah kepada putriku Fatimah Zahra. Nanti ada salah seorang yang akan mengantarkanmu ke rumah Fatimah Zahra. Beliau putriku yang insya Allah akan taat kepada Allah, dan akan memberikan yang terbaik. Nah, bahkan Fatimah Zahra ketika datang musafir itu ke rumahnya, lalu
Apa yang disampaikan oleh Fatimah kepada orang musafir itu? Wahai orang musafir, kalau makanan tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu, termasuk pakaian. Tetapi Fatimah teringat ada sebuah kalung pemberian dari suaminya Ali bin Abi Thalib. Itu adalah kalung pernikahan yang dengan ikhlas Fatimah Zahra memberikannya kepada musafir itu. Maka apa yang dikatakan Fatimah Zahra kepada musafir? Jualah kalung ini. Mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, kata Fatimah kepada sang musafir. Kemudian musafir kembali ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dan diperlihatkannya kalung pemberian Siti Fatimah. Rasulullah begitu terharu melihat sang putri yang ikhlas memberikan satu-satunya harta yang dimilikinya untuk membantu musafir itu. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir pun mendengar apa yang disampaikan sang musafir itu. Bahkan mengajukan dirinya untuk membeli kalung yang dibawanya sebagai pemberian dari Fatimah Zahra. Berapa hendak kau jual, wahai musafir? Musafir menjawab, aku akan menjualnya dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku, sebuah baju penutup tubuhku, dan uang 10 dinar untuk pulangku nanti. Tak disangka, Ammar bin Yasir justru membeli karung itu seharga 20 dinar. 20 dinar emas. Ditambah sebuah baju. Bahkan tidak hanya itu, ditambah lagi seekor unta untuk tunggangannya si musafir pulang ke tempatnya. Mendapatkan kalung itu, Ammar langsung meminta budaknya bernama Asham untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kalung itu milik Fatimah Zahra. Ia juga turut memberikan Asham sebagai budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Asham, pergilah menghadap Rasulullah dan katakan, aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah. Jelas Ammar bin Yasir. Setelah mendengar pesan dari Asham, Rasulullah tersenyum dan bahkan melakukan hal yang sama kepada Siti Fatimah. Mendengarkan hal itu, Siti Fatimah begitu bahagia, begitu senang. Karena apa? Bukan hanya kalungnya yang sudah kembali sebagai pemberian dari suaminya Ali bin Abi Thalib, tetapi kebahagiaan itu karena mendapatkan seorang budak. Malahan budak itu tidak dijadikan sebagai budak. Bahkan Fatimah Zahra melepaskannya, memerdekakannya budak itu. Subhanallah. Begitu mulianya Fatimah Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asham begitu gembira hingga tertawa terbahak-bahak menyambut kebebasan kemerdekaannya dari perbudakan. Hal itu pun membuat Fatimah bingung. Asham pun berkata bahwa ia kagum. Kenapa Asham tertawa terbahak-bahak? Asham menjawab, aku merasa senang dan kagum dan takjub melihat berkah dari kalung ini, kalung milikmu Siti Fatimah, karena telah mengenyangkan orang lapar hingga membebaskan seorang budak aku ini. Bahkan Asham masih tertawa senang menyambut kemerdekaannya
terlepas dari budak. Asham kagum dan takjub akan berkah kalung itu. Kalung itu telah mengenyangkan orang yang lapar, telah menutup tubuh orang yang telanjang, telah memenuhi hajat seorang yang fakir, dan akhirnya telah membebaskan seorang budak, ungkap Asham. Subhanallah. Begitu mulianya sikap dan sifat dari Siti Fatimah Zahra, yang mana merupakan bagian dari inspirasi kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat. Tidak hanya seorang wanita saja yang mampu, yang harus meneladani sifat keteladanannya, bahwa bahkan kita semuanya seorang muslim pun akan merasa kagum, merasa tersentuh jiwanya apabila menyimak kisah teladannya dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika di depan rumahnya berdiri dan ditemani oleh Asma. Lalu dalam ketika di depan rumahnya itu ada melintas orang-orang membawa mayat, orang yang meninggal, dan dibawanya, dipikulnya di atas pundak-pundak laki-laki. Bahkan ketika Fatimah melihat seperti itu, Fatimah menangis dan tidak berhenti menangisnya. Bahkan Asma bingung, kenapa wahai Fatimah bintu Muhammad, kenapa sedih begitu? Kenapa menangis tak berhenti? Wahai Asma, aku merasa sedih melihat seorang yang meninggal kemudian ditaruh di pundak orang-orang dan terlihat lekuk tubuhnya. Aku membayangkan bagaimana aku mati nanti. Iya, tentunya bintu Muhammad akan mati, kata Asma. Aku tidak mau seperti itu. Mati kelihatan lekuk tubuhku. Aku malu dilihat orang banyak. Nah, Asma memiliki pengalaman, bahkan ada di suatu tempat yang meninggal itu ada memakai, kalau sekarang itu keranda. Bahkan mengusulkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku pernah melihat di suatu tempat ada seorang yang meninggal itu dibuatkan dari kayu, kemudian ditutupi dengan pelepah kurma. Nah, Fatimah merasa senang. Nah, bagus kalau gitu. Aku wasiatkan kepada kamu, kalau aku mati nanti, buatkan aku keranda seperti itu. Nah, inilah dari sifat malunya yang muncul pada diri Fatimah Zahra. Menjelang usia 28 tahun, berbagai pengalaman hidupnya memperkuat karakter Fatimah sebagai pribadi yang dewasa, yang sabar menemani perjuangan ayahnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang yang bijak. Dia sempat bertengkar dengan Ali karena suaminya ditawari menikah lagi dengan Juwaiyah binti Abi Jahal. Ali mengatakan tidak menerima tawaran tersebut, sehingga pasangan ini rukun dan menyelesaikan masalahnya. Di usia ini, Fatimah juga harus menghadapi kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tahu, karena Rasulullah tak pernah mencium keningnya lagi. Seperti biasanya, setiap Rasulullah pulang dari bepergian, yang dihampiri pertama kali itu tidak bukan hanyalah Fatimah Zahra, dan mencium kedua pipinya dan memeluknya dengan erat. Begitupun ketika Rasulullah SAW berangkat ke suatu tempat
Ditemui pertama kali itu adalah putrinya Fatimah Zahra. Diciumnya pipi kiri kanannya dan peluknya dengan erat. Subhanallah. Sekarang Fatimah tidak merasakan itu lagi. Kesedihannya bertambah melihat sosok ayahnya yang sudah melemah dan tidak lagi mampu berdiri. Saat itu Fatimah harus mendekatkan telinganya pada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar apa yang dikatakannya. Nabi dikisahkan mengatakan kepada Fatimah Zahra, waktu meninggal dan Fatimah akan menyusul dalam waktu dekat. Fatimah sudah dijanjikan surga oleh baginda Rasulullah SAW bersama Khadijah, Aisyah, bersama Khadijah, Asiyah maksudnya, dan Maryam binti Imran. Fatimah kemudian menyaksikan ayahnya berpulang dan menyusul setengah tahun kemudian. Bahkan mewasiatkan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, apabila Fatimah Zahra meninggal atau wafat, pesannya, wasiatnya apa? Mandikan dan kafani, sholatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan menguburkannya. Pesan yang keduanya, kuburkanlah di malam hari supaya tidak terlihat oleh orang-orang, karena memiliki sifat malunya dari Fatimah Zahra itu. Nah, ini karakter dari sifat keteladanan Fatimah Zahra yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Fatimah Zahra juga sangat pemalu sehingga permintaan kedua sebelum meninggal pun Ali memenuhinya, dimakamkan pada malam hari. Ali meninggal Fatimah Zahra. Dengan meninggalnya Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib sangat merasa sedih. Di menjelang wafatnya pun Fatimah Zahra itu sempat memandikan kedua putranya, Hasan dan Husain. Bahkan menyediakan makannya untuk Hasan dan Husain. Bahkan yang keduanya mempersilahkan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat, ditemani Hasan dan Husain. Dengan mencium pipi kiri kanannya, memeluknya Hasan dan Husain. Saking cintanya akan Hasan dan Husain, putra yang sedang lucu-lucunya, yang menjadikan dambaan dan disayanginya oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada saat itu, pada saat terakhirnya Fatimah Zahra berpesan kepada Asma, wahai Asma, aku akan pergi ke kamar. Aku akan membacakan Al-Quran. Apabila aku berhenti membaca Al-Quran, artinya aku sudah tiada. Aku sudah meninggalkan dunia ini. Maka Asma dari saat Fatimah Zahra masuk ke kamarnya, mendengarkan suara alunan dari bacaan ayat suci Al-Qurannya itu terus didengarkan sampai lambat laun mengecil suaranya dan berhentilah. Nah, ketika dibukakan pintu kamarnya, disentuhnya pipinya, ternyata Fatimah Zahra sudah menghadap kiblat dengan merebahkan pipinya sebelah kanannya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Fatimah sudah tiada
di saat sedang membacakan Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka pada saat itu pulanglah Hasan dan Husain dari masjid. Apa yang disambut oleh Asma? Hasan dan Husain, silakan makan makanan yang sudah dibuat oleh ibunda Fatimah Zahra. Tidak Asma, aku tidak mau makan. Biasanya bunda selalu menemani aku makan. Tidak pernah aku makan sendiri. Mana bunda? Mana ibuku? Mana ibuku? Setelah berlari ke kamar, ternyata ibunya dicium di peluknya sudah tidak lagi bergerak. Kaku terkujur seluruh tubuhnya. Di saat itulah Hasan dan Husain memeluknya, memanggilnya, bangunlah ibuku, bangunlah ibuku. Aku tidak akan pernah hidup apabila ibuku belum menjawabnya. Itu ada yang dikatakan oleh Hasan dan Husain. Subhanallah, begitu menyayat hati seorang ibu yang menyimak dari paparan kisah ini. Asma mengatakan bahwa ibunda sudah meninggal. Begitu sedihnya saat dihadapi oleh seorang putra yang sedang lucu-lucunya, sedang mendambakan kasih sayang dan pendidikan dari seorang ibundanya. Tapi memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tertanam dan jiwa seorang Hasan dan Husain yang sabar dan menerima takdir yang menimpanya itu. Itulah anak-anakku, dari kisah Fatimah Zahra, artinya sifat-sifat keteladanan yang dimiliki oleh beliau, kecerdasannya, kesabarannya, kedermawanannya, kemudian gigihnya, itu merupakan bagian dari inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi sekarang suatu motivasi buat kita semuanya untuk lebih semangat lagi, lebih meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah, lebih sabar lagi dalam melaksanakan ibadah puasa ini, lebih kuat lagi untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan dalam berpuasa ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu nanti dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Fatimah Zahra. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.